Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. Biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku? Bagaimana kabarnya kalian? Baik-baik saja kan? Di video kali ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Junaidi, Muhammad Afif Agistianur, Muhammad Rashid Alwan Ridho, dan Muhammad Yusuf Ashifa akan membahas tentang proses terbentuknya konsep negara melalui kerajaan-kerajaan di Nusantara. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke. Proses terbentuknya konsep negara melalui kerajaan-kerajaan di Nusantara. Republik Indonesia ialah sebuah negara kepulauan yang disebut sebagai Nusantara, yang terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia, dan antara Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Indonesia bersempadankan Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Pulau Papua, dan Timor Timur atau Timor Leste di Pulau Timor. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah oleh pada masa sekitar 500.000 tahun yang lalu. Juga Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, dan agama, tapi tetap satu kesatuan. Itulah yang membuat Indonesia terus kuat dan berhasil menendang keluar para penjajah dan merdeka. A. Prasejarah. Secara geologi, wilayah Indonesia modern muncul kira-kira sekitar masa Pleistocene ketika masih terhubung dengan Asia Daratan. Pemukim pertama wilayah tersebut yang diketahui adalah manusia Jawa pada masa sekitar 500.000 tahun lalu. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es. B. Era prakolonial. Para cendekiawan India telah menulis tentang Bivantara atau Kerajaan Hindu Jawa, Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sm. Kerajaan Tarumanagara menguasai Jawa Barat sekitar tahun 400. Pada tahun 425, agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut. Pada masa Renaissance Eropa, Jawa dan Sumatera telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun dan sepanjang dua kerajaan besar yaitu Majapahit di Jawa dan Sriwijaya di Sumatera, sedangkan Pulau Jawa bagian barat mewarisi peradaban dari Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda. C. Kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok Ai Qing mengunjungi ibu kotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1321 Hijriah hingga 1364. Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besar adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Kerajaan Majapahit dapat dipakai sebagai teladan negara dibagi menjadi 3 bagian wilayah. Negara Agung merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah. 1. Mancanegara adalah daerah-daerah Pulau Jawa dan sekitar yang budayanya masih mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di daerah perbatasan. Dilihat dari sudut pandang ini, Madura dan Bali adalah daerah mancanegara. Lampung dan juga Palembang juga dianggap daerah mancanegara. 2. Nusantara yang berarti pulau lain di luar Jawa.
adalah daerah di luar pengaruh budaya Jawa tetapi masih diklaim sebagai daerah taklukan. Para penguasanya harus membayar upeti. Di Kerajaan Islam. Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12. Namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7. Menurut sumber-sumber Cina, menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak. Tetapi sekedar tanda persahabatan, saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. 2 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Srindravarman yang semula Hindu masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 Masehi, Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Buddha. Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Tiurleulak didirikan pada tahun 1 Muharram 225 Hijriah atau 12 November tahun 839 Masehi. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di Kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang muslim bernama Bayang Ulah. Kesultanan Islam kemudian semakin menyebar ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu di kepulauan-kepulauan di timur. Rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17. Penyebaran Islam dilakukan atau didorong melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara. Hal ini karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan Islam yang datang dari luar Indonesia. Maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang. Para mubaligh ini pun menyebar Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan menyebarkannya pula ke penduduk lainnya. Karena umumnya perdagangan dan ahli kerajaan atau kesultananlah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kesultanan atau kerajaan penting termasuk Samudra Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram di Jogja atau Jawa Tengah, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku Timur. Sekian. Nah, bagaimana kawan-kawan? Apa kalian sudah tahu proses sejarahnya? Alhamdulillah sudah tahu ya kawan-kawanku. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau penyampaian kami yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak suka gua.